Baiklah, untuk itu langsung saja kita akan mulai ke sesi kedua ini, yaitu tematik 4 pilar MPR RI. Untuk itu kami persilakan kepada grup A, satu orang perwakilan untuk dapat menuju ke sebelah kanan dan memencet layar untuk menentukan pernyataan nomor berapa. Grup A mendapatkan pernyataan nomor 3. Langsung saja untuk mengambil satu bola yang berada di dalam fishbowl untuk menentukan argumentasi yang akan dibangun. Apakah pro atau kontra? Pro. Okay. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Bersiap. Host akan membacakan pernyataannya dan argumentasi yang akan dibangun adalah argumentasi pro. Pada 13 Desember 1957, Perdana Menteri Juanda Kartawijaya mendeklarasikan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Maka luas wilayah Republik Indonesia dari 2 juta kilometer lebih menjadi lebih dari 5 juta kilometer. Walaupun mendapat pertentangan besar dari beberapa negara pada saat itu, namun Deklarasi Juanda tetap diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 4 garis miring PRP garis miring 1960 tentang perairan Indonesia. Setelah Deklarasi Juanda, maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia yang terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 yang baru disahkan tanggal 12 Mei 2023 lalu. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, kedaulatan maritim Indonesia menjadi hal yang fundamental untuk dijaga, dikelola, dan dilestarikan untuk legasi kepada generasi yang akan datang. Saat ini kita dihadapkan oleh berbagai persoalan kebangsaan, salah satunya menyangkut pulau-pulau tertinggal, terdepan, dan terluar, serta pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia yang belum dikelola secara optimal. Kebijakan mengenai kepulauan dan kemaritiman saat ini masih belum berpihak pada kepentingan domestik yang tinggal di kawasan itu. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat atas mosinya kami selaku Regu A. Kami selaku Regu A sangat setuju dengan adanya mosi tersebut dikarenakan ada beberapa hal diantaranya. Ini terdapat dalam pasal 25A yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hanya ditetapkan dengan undang-undang. Namun kebijakan mengenai kepulauan dan kemaritiman saat ini masih belum berpihak pada kepentingan domestik yang tinggal di kawasan itu. Seperti contohnya kita bisa lihat pada pulau yang terluar, terdepan, terbelakang dan tertinggal. Contohnya pada kasus Pulau Natuna yang diperebutkan dengan negara lain, ya. Dan sampai saat ini masih belum adanya kepastian tentang kepemilikan dari Pulau Natuna itu. Padahal berkaitan dengan pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Masih ada waktu?
Dalam pasal 1 ayat 1 yaitu negara negara kesatuan negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Dalam pasal 1 ayat 1 ini bahwa dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia adalah wilayah-wilayah negara kesatuan yang berbentuk republik, mulai dari kepulauan-kepulauan laut yang ada di perairan sekitar. Bangga menjadi tim pro. Terima kasih. Waktu habis, mohon maaf. Berikan tepuk tangan untuk grup A. Grup A yang dapat soal saya yang merinding. Oke, kalau gitu langsung saja bagaimana Dewan Juri untuk penilaiannya? Ya, grup A ambil nafas dulu. Soalnya panjang, sebagai bagian dari sosialisasi tentang bagaimana kedaulatan kita itu dipertahankan, didorong untuk kemudian melalui deklarasi, salah satunya melalui deklarasi Juanda. Tadi sudah disebutkan kaitan dengan pasal 25A, iya kan? Wilayah negara. Kemudian dikaitkan dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Itu oke, ya. Kaitan tadi dengan contoh bagaimana kemudian di kebijakan di 3T di wilayah-wilayah 3T itu juga belum optimal. Saya ininya ya. Intinya itu meskipun agak terbata-bata. Kemudian tadi kaitan dengan kepemilikan pulau-pulau terluar yang belum ada kepastian gitu intinya ya. Nah, tapi yang mungkin harus ditegaskan lagi adalah bagaimana kebijakan pemerintah kaitan dengan 3T itu, bagaimana kesejahteraannya di masyarakat di kepulauan-kepulauan itu yang memang perlu didorong untuk lebih sejahtera gitu. Itu yang sebenarnya intinya ini. Tapi sudah hampir separuh yang tadi disebutkan. Saya kira oke, cukup oke. Nilainya 20. 20 poin untuk grup A. Luar biasa. Baiklah, kita akan lanjut ke grup B. Kami persilakan untuk perwakilan untuk dapat menekan tombol layar untuk mengetahui pernyataan nomor berapa. Kami persilakan. Grup B mendapatkan pernyataan nomor 2. Baik, kami persilakan untuk mengambil di fishbowl. Diperlihatkan ke arah Dewan Juri dan juga teman-teman lainnya. Kontra. Baiklah, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Baik, siap-siap, host akan membacakan pernyataannya. Kewenangan pemerintah untuk melakukan pemblokiran situs tertentu. Waktu menjawab 120 detik dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kami dari Smas KWH menyatakan kontra dengan pernyataan tersebut. Kami tidak setuju dengan adanya kewenangan pemerintah untuk melakukan pemblokiran situs tertentu. Dikarenakan dengan adanya pemblokiran ini, maksudnya terkait tentang adanya pemblokiran situs ini, kami sangat tidak setuju dikarenakan kembali kepada diri kita masing-masing terkait tentang kesadaran diri masing-masing bagaimana kita mampu menggunakan ataupun mempergunakan smartphone dengan sebaik-baiknya dan ataupun dengan kesadaran diri penuh terkait tentang bagaimana kemampuan kita bisa mensaring terkait tentang situs-situs yang patut kita gunakan atau tidak. Dan selanjutnya sesuai dengan pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan adanya pemblokiran situs ini juga akan melanggar hak asasi manusia yang terdapat dalam bab 10A terkait tentang hak asasi manusia. Contohnya mungkin kami sebagai siswa, mungkin dengan adanya situs-situs tertentu akan mempermudah kami dalam proses belajar dan mengajarnya.
serta mempermudah kami untuk mendapatkan informasi dari jauh sehingga kalau kami ingin mencari tahu informasi tidak perlu keluar rumah ataupun. Oleh sebab itu kami dari Smas PKWH dengan bangga menyatakan kontra dengan pernyataan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk grup B. Yes, waktu sudah habis. Kami persilakan kepada Dewan Juri. Oke, bagus ya. Tapi saya mau nanya tadi kaitan dengan pasal HAM, pasal berapa tadi? 28 F ya, F gitu. Dengarnya kita E. Oke, terus vokalnya harus. Iya. Kaitan dengan, jadi setuju bahwa pemerintah tidak perlu melakukan pemblokiran situs, gitu intinya. Nah, tadi kaitan dengan kesadaran diri sendiri. Gitu. Kalau ini kaitan dengan tadi bahwa proses belajar mengajar juga memerlukan informasi, gitu ya. Kemudian ada ruang-ruang siswa untuk kemudian mengeksplorasi, gitu. Kaitan juga kayak tadi bahwa kalau kemudian pemerintah itu secara ketat melakukan pemblokiran, itu juga bersinggungan atau bertentangan dengan HAM itu ya. Kemudian termasuk bagaimana memang informasi itu sudah harus mudah diperoleh, gitu ya. Oke, sekian. Mau nilai berapa? 25. Oke, 25. Oke, ternyata approve ya, 25 poin untuk grup B. Oke, kalau gitu langsung saja. Makin seru sepertinya ya. Kita akan menuju ke grup C, silakan perwakilannya maju ke depan dan juga menuju ke arah layar, menekannya satu kali saja. Grup C. Grup C mendapatkan pernyataan nomor 1. Grup C mendapatkan argumentasi pro. Bersiap-siap, host akan membacakan pernyataannya. Pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur negara dengan sumber dana berasal dari biaya asing. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pro terhadap pernyataan tersebut karena kemungkinan besar bahwa lebih baik kita meminta dari negara asing meminta biaya untuk membangun negara. Lalu kita bisa menukarnya dengan bahan-bahan atau mengimpor bahan-bahan lain terutama nikel. Kita mengimpor ke negara lain lalu kemudian meminta biaya. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur negara dengan sumber dana berasal dari biaya asing, kita bisa menjalin kerjasama dengan negara asing ataupun negara-negara. Dengan adanya investasi dari negara asing tersebut juga bisa membangun dan mengembangkan negara kita menjadi lebih baik lagi. Jadi seperti yang kita tahu, dana-dana dari negara kita sendiri kadang-kadang tidak cukup untuk memenuhi infrastruktur negara kita. Kebanyakan disalahpergunakan oleh oknum gelap yang membawa dana-dana tersebut menuju hal-hal yang negatif dan tidak menggunakannya untuk pembangunan infrastruktur. Dan dari itulah negara membutuhkan sumber daya dari wilayah asing dalam kurung investasi.
Masih ada waktu? Baik, kami menyatakan pro terhadap pernyataan tersebut. Sekian dan terima kasih. Terima kasih grup C. Waktu habis. Baiklah, terima kasih grup C. Kami persilakan kepada Dewan Juri. Oke, tepuk tangan dong. C6, saya angkat topi ya, maksudnya kritis gitu. Melihat adanya penyalahgunaan anggaran gitu. Itu nanti kalau ada ICOR namanya, Incremental Capital Output Ratio. Kita masih tinggi memang, 6-10% di kita. Nah, kaitan dengan itu mungkin harus dikaitkan dengan ada TAP MPR nomor 16 MPR 98. Di situ ada politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, itu disebutkan bahwa pinjaman luar negeri boleh gitu ya. Asal sepanjang untuk kepentingan rakyat. Tadi sudah disebutin sebetulnya secara ini ya. Secara prinsip itu. Nah, tadi sudah disebutkan oleh grup C kaitan dengan aktualisasinya gitu. Jadi ada investasinya boleh gitu kan. Anggarannya karena anggaran APBN-nya tidak cukup gitu tadi ya. Kemudian tapi perlu ada kejelasan tadi gitu. Perlu ada kejelasan untuk apa gitu. Nah, sepanjang tadi argumentasinya cukup oke. Cuma ada beberapa selip ya. Tadi dasar hukumnya tidak disebutkan segala macam. Ya 20 aja. 20 poin ya untuk grup C, luar biasa sekali. Indonesia tanah airku tercinta, akan ku korbankan jiwa dan ragaku. Indonesia tanah airku tercinta,